Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di Pekanbaru ada pondok pesantren tahfiz Quran hadis internasional di dekat kampus UIR. Yang hafal Quran ada yang bukan cuma Quran, hafal hadis 100 dengan sanad, 500 tanpa sanad. Mata. Itu kan prestasi luar biasa. Saya datang ke sana melihat sendiri dengan mata kepala saya, dan saya kenal lama dengan pimpinannya, yaitu Ustadz calon doktor Isran Bibin MA, hafal Quran. Jadi kalau kita mau support, mau bantu, tolong yang punya kemampuan, inilah yang kekal abadi, yang lain ini tinggal semua. Kalau anak-anak ini bisa sekolah, bisa dengan aman, maka yang punya tanah wakaf, yang bisa semen, yang bisa batu, yang bisa apapun untuk menyelamatkan anak-anak bangsa ini. Terima kasih, berkah selalu insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada program untuk mengumpulkan, menginfakkan Rp35.000 yang setara dengan 2 kg gandum. Jadi ada gerakan namanya infak gandum. Ya, ayo rame-rame kita ya menginfakkan gandum 2 kg atau Rp35.000 untuk perjuangan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di Palestina. Ya, kami tunggu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نشكر الحملة الإغاثية في أندونيسيا. نشكر الحملة الإغاثية في أندونيسيا. نشكر الحملة الإغاثية الأندونيسية لتوزيع الخبز على الأسر المحتاجة. تبارك الله فيكم جميعا. نشكر الحملة الإغاثية في أندونيسيا على توزيع الخبز للأسر الفقيرة وشكرا لهم جزيلا. Kamu tidak akan pernah mendapati puncak kebaikan tertinggi yang menghilangkan semua sifat-sifat buruk sebelum mampu menginfakkan berbagi apa yang kamu paling cintai. Tidak mudah menginfakkan apa yang paling Anda cintai. Tidak mudah. Ada yang suka dengan mobil, tiba-tiba diinfakkan untuk rumah Quran. Itu tidak mudah. Ada yang suka dengan perhiasan, tiba-tiba diinfakkan untuk fisabilillah. Itu tidak mudah. Renungkan pada diri Anda. Nah, dan infak terbesar adalah infak usia yang Allah berikan kepada kita untuk digunakan untuk beramal saleh. Maka gunakan sisa usia hidup kita untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda merasa dulu sudah banyak yang sia-sia, maka orang cerdas akan mengatakan sisa hidup jangan disia-siakan lagi. Kalau Anda merasa kemarin belum baik dan sampai saat ini banyak kesalahan, merasakan bahwa banyak lumuran dosa, maka sisanya jangan disia-siakan lagi. Ini kan aneh, sudah tahu banyak dosa, besoknya masih berdosa lagi. Sudah tahu banyak salah, besi. Sudah tahu banyak berbuat maksiat, besok ditambah lagi. Ya kapan Anda masuk surganya? Kapan jadi baiknya? Mesti ada satu bagian dalam episode kehidupan kita dituliskan kita sebagai orang baik. Dan pastikanlah episode itu adalah akhir dari kehidupan kita, sehingga predikatnya berubah menjadi husnul khatimah. Jika Anda belum mampu berlomba dengan orang soleh meningkatkan kualitas hidup, maka berlombalah dengan para pendosa untuk banyak bertobat dan beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah Anda sedekah apakah yang paling utama? Jawabannya adalah sedekah air. Sahabat Rasulullah SAW, yakni Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling utama?" Beliau menjawab, "Memberi air." Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat wakaf, di daerah NTT banyak terdapat daerah yang kesulitan air bersih. Mereka bahkan antri berminggu-minggu untuk mendapatkan air bersih yang dibawa mobil tangki ke desa mereka. Ayo patungan, wakafkan sebagian harta Anda untuk mewujudkan wakaf sarana air bersih di wilayah NTT bersama BWA. Memenuhi kebutuhan minum, masak, serta berwuduk bagi muslim minoritas di sana. Setetes air yang membasahi lidah makhluk yang bernyawa akan dibalas dengan pahala kelak di hari akhir. Kita juga bisa berwakaf atas nama ibu yang sudah wafat untuk mendapatkan aliran pahala. Sebagaimana hadis dari Anas radhiyallahu an, sesungguhnya Sa'ad bin Ubadah telah datang kepada Rasulullah SAW. Lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, ibuku telah meninggal, tetapi beliau tidak memberiku wasiat. Apakah bermanfaat bagi dirinya kalau aku mengeluarkan sedekah atas namanya?" Nabi bersabda, "Ya, dan hendaklah engkau memberikan sedekah dengan air." Hadis riwayat Tabrani. Untuk berwakaf,
Silahkan klik link di samping dan ikuti langkah-langkahnya. Jujur, mereka nggak percaya. Loh, kok kamu udah hafal suratan pendek sekarang? Alhamdulillah. Rasanya hati ini tuh tergugah. Pengen banget benerin bacaan Qur'annya. Karena kalau udah salah baca, salah arti kan. Akhirnya saya mulai belajar tajwid. Tapi nggak bikin aku patah semangat. Terus ngafal, diulang lagi, diulang terus, sampai benar-benar kuat ngafalnya. Saya merasa betah untuk berlama-lama mengaji. Desainnya juga keren banget, gak bikin lelah mata. Benar-benar membuatku asyik menghafalnya. Yang lebih eksklusif lagi, Bisa tulis nama di covernya. nggak takut ketuker-tuker lagi. Karena ada nama aku di covernya. Terasa makin personal. Nggak perlu lagi nunggu momen spesial untuk kasih Al-Quran ke orang tercinta. Insya Allah aku akan kasih kado ini buat mama. Packingnya cantik dan elegan. Terasa mewahnya, manfaatnya sampai akhirat. Insya Allah kita akan membangun yang serupa di lahan ini. Kami menanti kabar gembira dari Anda untuk ikut serta dalam wakaf pembangunan pesantren tahfidz Al-Quran Imam Asy-Syafi'i. Nama saya Faris Ahmad Naufal sebagai penerima manfaat beasiswa pendidikan Yayasan Islam Huda Bogor. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas harta yang Anda wakafkan dengan keberkahan dan pahala yang akan senantiasa ngalir walaupun Anda telah tiada. Amin ya rabbal alamin. Wallahi jamaah sekalian, kalau Anda ingin kekayaan, kenikmatan, kebahagiaan, kelancaran, kemudahan, makmurnya rumah tangga, anak salih salihah dan keberkahannya luar, wallahi Al-Quran. Kuncinya Al-Quran. Jagalah Al-Quran, perhatikan Al-Quran, segala aktivitas Al-Quran, sedekahnya pun untuk program Al-Quran. Kita meninggal dunia, selama program ini masih jalan, anak-anak masih ngaji, Allah berikan pahalanya sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Lebih dari 75 santri mengaji di Rumah Quran Al-Ikhlas. Mereka tetap aktif meski keadaan Rumah Quran sudah hampir ambruk. Semangat mereka mengaji tidak memandang seberapa bagus Rumah Quran tempat mereka menghidupkan syiar Islam. Namun, semangat itu terganggu ketika tiba-tiba hujan menerpa. Bangunan tidak bisa lagi melindungi derasnya air hujan karena banyaknya dinding yang berlubang, atap lapuk, dan genteng bocor. Rasa takut menghantui para santri apabila tiba-tiba bangunan roboh. Setiap untayan huruf dalam Al-Quran yang dibacakan para santri terdapat kebaikan dan pahala yang begitu besar. Pahala yang sama bagi para pecinta sedekah jariah yang menitipkan kebaikan untuk pembangunan tempat santri mengaji. Mari bantu semangat para santri mengaji dengan mengkokohkan kembali Rumah Quran. Allahu Akbar. Lebih dari 70